Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin bicara tentang institusi IAIN Kerinci. IAIN Kerinci ini umurnya sudah cukup dewasa, cukup tua, karena lahirnya itu dari tahun 1967. Dulu masih Fakultas Syariah, cabang dari IAIN Jambi, di Fakultas Syariah di tempat yang jauh, tapi statusnya sudah negeri langsung. Kemudian tahun 2007 ini beralih status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri STAIN Kerinci, dan selanjutnya beralih status lagi alhamdulillah pada tahun 2016 menjadi sebuah institut Agama Islam Negeri Kerinci. Dalam masa ini tentu perkembangannya sudah cukup jauh ya, berkembang maju, dan alumninya pun dari dulu hingga sekarang itu sudah menyebar kemana-mana ya, baik di lokal, regional maupun nasional. Alumni kita sudah menyebar kemana-mana, sudah banyak yang menjadi doktor, banyak juga yang menjadi profesor dan menjadi pejabat di mana-mana. Kira begitu. Kemudian setelah menjadi IAIN, alhamdulillah hingga hari ini kita punya SDM yang sudah unggul luar biasa. Kita sudah punya, untuk saat ini sudah ada 43 orang doktor, dan dalam waktu dekat ini akan lahir dokter-dokter baru, ada 3 orang lagi yang akan menjadi doktor. Jadi dalam waktu dekat kita akan punya 46 orang doktor. Nah, yang ongoing juga banyak sekarang, sekitar 20-an orang, dan tahun ini banyak juga dosen-dosen yang mendaftar masuk ke S3 untuk melanjutkan pendidikan. Nah, program kita di bidang SDM ini ya, yang sudah doktor kita dorong untuk menjadi guru besar ya. Kita sudah bentuk tim untuk itu, namanya tim akselerasi guru besar ya. Terus sudah bentuk tim untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mudah-mudahan kita akan dorong terus memotivasi para dosen yang sudah doktor ini untuk segera menjadi profesor, guru besar. Untuk saat ini kita baru punya 1 orang profesor yang home base-nya di IAIN Kerinci. Mudah-mudahan selama periode kepemimpinan saya ini lebih kurang 3 tahun lebih lah ke depan ya, karena ini sudah hampir setengah tahun jalan, akan lahir guru besar yang lain. Memang kemarin saya pernah mau bilang itu targetnya ya sekitar 5 orang per tahun. Jadi kalau 4 tahun bisa 20 orang profesor, itu kan sudah luar biasa. Itu cita-cita kita ya. Tapi minimal ada 15 orang, 10 orang dalam 4 tahun, itu sudah luar biasa bagi kita ya. Ini sudah puluhan tahun kita hanya baru melahirkan 1 orang profesor yang home base di sini. Kalau yang di luar banyak ya. Ada Profesor Nasril Ali di Jakarta, ada Profesor Sudirman di Pekanbaru, dan yang lain-lain juga. Nah itu. Ya, kemudian mungkin kita bicara sarpras, sarana dan prasarana kampus ya, fasilitas. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 ini IAIN Kerinci mendapatkan proyek SBSN, bantuan proyek SBSN yang nilainya itu 42, sekian M. Ini mungkin yang tidak pernah kita dapatkan selama ini ya. Nah, mudah-mudahan itu proyek yang sedang jalan, sedang dikerjakan, ditargetkan nanti bulan Desember 2021 sudah rampung, dan kita sudah punya gedung kuliah yang ikonik lah, yang modern di Kerinci ya. Nah, ini mungkin baru satu-satunya di Kerinci gedung yang modern. Nah, insya Allah di situ kita akan punya lebih kurang
18 lokal, karena ada 3 tingkat, dan di depannya itu ada ruang-ruang perkantoran juga, itu administrasi. Ya. Nah, ini peningkatan yang luar biasa untuk kapasitas dan daya tampung YIN Kerinci. Memang selama ini kita daya tampungnya itu masih rendah, sekitar antara 800 sampai 900 orang. Dulu kita pernah terima mahasiswa baru lebih kurang 1000 orang. Ya, ternyata memang kita kewalahan soal tempat itu, sehingga ada yang harus berdiri di lokal dan lain sebagainya. Sehingga pengaturan penggunaan lokal itu kita maksimalkan untuk bisa menampung peminat-peminat yang ingin masuk ke YIN Kerinci itu. Nah, mudah-mudahan dengan bangunan baru ini akan jauh menambah daya tampung YIN Kerinci. Dan insya Allah kita akan berjuang terus, berusaha terus untuk mendapatkan bantuan proyek dana SPSN ini. Karena Kerinci baru 1 kali ini dapat, ya. Sementara perguruan tinggi keagamaan negeri yang lainnya itu sudah ada yang 3 kali, 4 kali, ya, yang dapatnya itu. Kita baru 1 kali. Mudah-mudahan nanti 2023 kita bisa dapat lagi. Nah, karena aturannya setelah dapat 2021, 2022 istirahat, nanti tahun berikutnya kita boleh mengajukan lagi. Mudah-mudahan lebih besar lagi dari yang ada sekarang. Ya, samping itu ya tentu fasilitas lainnya, bandwidth dari internet kita juga harus kita tingkatkan, karena sekarang sudah zamannya era teknologi. Kita tidak bisa lagi tetap seperti yang lama, ya, masih konvensional semua, ya, itu tidak bisa lagi. Semua sudah sistem komputer, sistem online, gitu ya. Nah, ya, alhamdulillah selama pandemi ini kita tetap bisa mengikuti perkembangan, ya, melalui daring, kadang-kadang kita Zoom meeting dan sebagainya. Ya, kita memang harus menyesuaikan dengan perkembangan sains, pengetahuan dan teknologi yang berkembang untuk saat ini. Nah, itu. Yang lain mungkin soal penelitian dosen dan mahasiswa. Ini juga terus kita tingkatkan, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Mudah-mudahan nanti hasil-hasil dari penelitian para dosen YIN Kerinci bisa diekspos, ya, bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Ya, sekarang kita punya sekitar 16 jurnal. Ya, sudah ada yang yang sudah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, ya, sampai Sinta 6. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada yang bisa ke Sinta 1, ya. Mungkin untuk ke terindeks Scopus itu memang persyaratannya berat, ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa, ya. Kalau kita berusaha pasti bisa. Memang YIN Kerinci saat ini sedang berbenah dari kekurangan-kekurangan yang selama ini ada. Kita menyadari, ya, bahwa kita ini memang tidak sempurna. Di tempat lain juga tidak sempurna, bahkan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, kita sedang berbenah. Ada hal-hal yang memang sangat fundamental selama ini yang kita belum punya, ya, seperti di LPM itu ada SPMI yang sudah sekian tahun kita tidak sentuh, tidak punya, ya. Yang kemarin kita targetkan itu baru bisa selesai, dokumen-dokumennya itu ada puluhan dokumen, bisa selesai 1 tahun targetnya. Alhamdulillah setelah tim yang kita lantik kemarin, ya, setelah saya dilantik menjadi rektor, kita lantik pejabat-pejabat di sini yang bekerja secara serius, ya, bekerja keras, bekerja cerdas. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 3 bulan semua dokumen itu sudah selesai dan sudah kita launching. Nah, ini saya kira pencapaian yang luar biasa juga. Sampai kita akan terus berusaha untuk berbenah, ya, bagaimana perguruan tinggi Islam di Kerinci ini yang statusnya satu-satunya negeri
yang ada di kabupaten atau di daerah kabupaten kota di dalam provinsi Jambi tetap terus berkembang, ya, terus mencapai kemajuan-kemajuan. Tentu cita-cita kita adalah atau visi misinya nanti menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, ya, yang tentu moderat, ya, yang bisa juga menguasai sains, teknologi, budaya, seni dan lain sebagainya, sehingga tidak ketinggalan dengan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya, ya. Nah, itu. Nah, tentu untuk menuju, ya, nanti puncaknya kita akan berusaha menjadi alih status lagi menjadi sebuah universitas Islam di Kerinci, ya, menjadi UIN Kerinci. Karena yang lain sudah banyak menjadi UIN, kita juga harus menjadi UIN, ya. Nah, untuk menuju ke UIN itu tentu kita harus mempersiapkan fondasi yang kuat dulu. Fondasinya apa? Itu tadi SDM-nya terus kita dorong, kita tingkatkan, fasilitas kita sempurnakan, ya. Kemudian manajemen dan tata kelola, ya, administrasinya. Nah, tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah akuntabilitas dari semua apa yang dilakukan di IAIN Kerinci ini. Tentu pengelolaannya harus berangkat dari aturan-aturan, undang-undang, regulasi dan mekanisme dan prosedur yang ada, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tidak boleh keluar dari itu, ya. Jadi begitu kondisi IAIN Kerinci. Sekarang kita sudah punya 3 lokasi kampus, ya. Ada kampus kita yang pertama yang lama itu di Kotololo, sekarang ditempati oleh 2 fakultas, Fakultas Syariah dan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang di kampus Jalan Kapten Muradi ini di Sungaliu ditempati 2 fakultas juga di samping rektorat. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, yang di kampus 3 di Tanjung Pau itu ditempati oleh pasca sarjana. Alhamdulillah kita sudah punya pasca sarjana S2. Ada 2 program studi sekarang. Ada studi PAI, ya, dengan fokus karakter, gitu ya, pendidikan karakter. Ada HKI, Hukum Keluarga Islam, itu di situ. Di samping nanti kita akan kembangkan juga terus program studi lainnya. Alhamdulillah selama kepemimpinan saya yang baru beberapa bulan ini, kita sudah submit ada sekitar 11 program studi baru. Jadi kalau sekarang kita punya sekitar 13 program studi, nanti tambah 11 menjadi 23, 24, ya. Dan masih ada prodi-prodi baru yang akan kita usulkan. Di pasca itu, kalau kita mau jadi UIN minimal ada 5 prodi. Nah, sekarang sudah ada 2 yang baru diusulkan, itu 1. Kita cari 2 lagi di pasca. Samping yang lain juga ada tambahan dari yang 11 tadi yang masih disempurnakan, ya. Di samping itu yang lebih utama lagi di perguruan tinggi itu adalah akreditasi. Nah, ini yang istilah Pak Rektor kemarin itu, kalau secara politik nasional itu NKRI harga mati, tapi di perguruan tinggi itu akreditasi itu harga mati, ya. Nah, itu daya tawar kita, ya. Alhamdulillah sekarang beberapa program studi kita sudah berubah, yang dulunya C sekarang sudah menjadi B, ya. Sudah ada beberapa yang sudah menjadi B. Nah, kita tingkatkan terus mengejar akreditasi A. Demikian juga akreditasi institusi ini. Dan kita usahakan meningkatkan sesuai dengan peningkatan capaian-capaian kita selama ini, ya. Akreditasi C itu sudah sekian tahun yang lalu, sebelum kita punya doktor yang banyak, gitu ya, sebelum kita berbenah.
di berbagai bidang. Nah, sekarang insya Allah kalau kita agitasi ulang, mudah-mudahan bisa meningkat minimal B atau A nanti agitasinya. Dan itu menjadi standar ukuran secara nasional sebuah perguruan tinggi, ya. Karena alumni-alumni kita ini nanti itu akan mudah diterima di pasar kerja itu melihat pada tingkat akreditasi perguruan tinggi, di mana dia belajar dulunya. Nah itu, saya kira ini visi misi kita ke depan, bagaimana memajukan IAIN Kerinci ini. Satu hal yang juga penting, bahwa kita harus banyak membangun sinergi dengan berbagai pihak, membangun komunikasi silaturahmi dengan berbagai pihak, baik secara lokal, ya, regional, nasional maupun internasional. Ya, kita tidak bisa menutup diri selamanya. Jadi kita harus membuka diri, ya, karena kita menyadari bahwa membangun itu pasti tidak bisa sendirian. Apalagi kita bercita-cita membangun sebuah peradaban yang maju, ya, ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, kita harus banyak membangun komunikasi dengan berbagai pihak, bahkan membangun kerjasama, kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, kemarin kita sudah mulai ada penandatanganan MOU dengan sebuah perguruan tinggi di Malaysia, WIPSAS, ya, College University Sultan Ahmad Shah di Pahang. Nah, kita akan terus jajaki nanti kerjasama dengan yang lain. Dalam waktu dekat kemungkinan kita akan ada kerjasama juga dengan Universitas Jambi. Mereka sudah kirimkan surat, tinggal kita meresponnya nanti. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini sayang kondisi lagi pandemik, kita tidak bisa bergerak secara leluasa sehingga masih terbatas ruang gerak kita. Dan alhamdulillahnya dari institusi ini adalah bisa melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas, yang bisa bersaing di pasar kerja, gitu ya. Bukan hanya bisa bersaing, tapi bisa memenangkan persaingan. Gitu. Tidak kalah dengan alumni-alumni perguruan tinggi yang lainnya. Nah, saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita doakan tercapai dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.